Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang iling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Peringatan Harlah Muslimat di GBK itu banyak sekali fenomena. Kemarin fenomenanya Ketum PBNU tidak menyebutkan atau menyambut Habib Lutfi. Nah, ini ada penemuan lagi tempat duduknya Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf diserobot oleh Habib Lutfi. Ini kode apa ini? Kode alam apa? Jadi kronologisnya itu pada saat Ketum PBNU itu naik ke panggung, ya, naik ke podium, bukan ke panggung. Habib Lutfi tahu-tahu datang, entah dari mana datangnya, terus menepati tempat duduk di sebelahnya Pak Jokowi. Ini kode apa ini? Apa kebetulan? Kita lihat cuplikan videonya. Tukang serobot apapun yang diinginkan. Serobot kursi Gus Ketum di panggung Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama. Kode nyata dari alam semesta bahwa Pak Lutfi bin Yahya merupakan tukang serobot apapun yang diinginkan olehnya, meskipun itu bukanlah hak dia. Nah, dalam acara tersebut itu ada seorang tokoh klan Ba'alawi yang kenapa datangnya itu belakangan gitu loh. Seharusnya kan sebelum acara dibuka kan sudah jajar di depan tuh ya. Tapi ini datangnya itu nggak entah dari mana, muncul dari mana, kemudian ketika Gus Yahya akan membuat sambutan, maju ke depan podium, kursinya ini dipindah oleh seorang tokoh Ba'alawi tersebut. Sebelumnya itu tempat di sampingnya Pak Jokowi itu diduduki Gus Yahya. Nah, ini menarik ini ya, menarik sekali. Insya Allah apa ini? Tanda-tanda zaman ini. Ini entah kebetulan atau kesengajaan atau gimana, walau alam. Tapi tidak usah dipikirkan terlalu dalam lah, ini fenomena saja. Tapi ada hikmah. Hikmah dari larangan mengambil tempat duduk orang lain. Jadi kita dilarang mengambil tempat duduk orang lain. Jadi pada saat kita itu tidak mengambil tempat duduk orang lain, ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Duduk bersama adalah sesuatu yang lumrah dalam berbagai kegiatan. Mulai dari majelis ilmu hingga acara kasual yang kerap disambangi, seperti pengajian atau silaturahmi biasa. Bersamaan dengan itu, kadangkala ada orang yang terlambat datang dan jadi kehabisan tempat duduk, lalu mengambil tempat duduk orang lain yang pergi sebentar atau menyuruh orang lain berdiri dan mengambil tempat duduknya. Islam merupakan agama yang mengutamakan keadilan bagi seluruh umat. Keadilan ini juga diterapkan dalam hal terkecil, sekalipun salah satunya adalah perkara tempat duduk ini. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk duduk di tempat mana saja yang dibolehkan. Dan jika seseorang telah duduk di tempat tersebut, maka dia lebih berhak atas tempat duduk tersebut dibandingkan dengan orang lainnya. Itu etika. Artinya,
Jika kemudian orang tersebut pergi sebentar, seperti ke kamar mandi atau menyelesaikan suatu urusan, maka tempat duduk tersebut tetap menjadi haknya. Orang yang datang belakangan tidak diperkenankan untuk menempati tempat tersebut, ataupun menyuruh orang yang lebih dulu datang untuk berdiri. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya. Sedangkan di dalam hadis Abu Awanah menggunakan lafadz man, barang siapa, bukan salah seorang di antara kamu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4047. Dan lafadz di atas adalah lafadz riwayat beliau Ahmad nomor 7514, Abu Dawud nomor 4853, Ibnu Majah nomor 3717, Ad-Darimi nomor 2654. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari larangan mengambil tempat duduk orang lain. Yang pertama, dengan adanya hadis yang melarang hal tersebut, artinya Islam mencegah pelecehan terhadap hak orang lain. Karena pelecehan atas hak orang lain dapat membawa perasaan benci dan keburukan lainnya. Kedua, larangan ini juga dapat diartikan sebagai anjuran untuk bersikap rendah hati dan menumbuhkan kasih sayang. Sebab Islam menghendaki kebaikan atas setiap umat dan seluruh manusia secara umum. Ketiga, Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama jika berkaitan dengan perkara yang mubah. Sehingga jika seseorang mengambil sesuatu menjadi haknya, maka orang tersebut lebih berhak mengenai hal tersebut dibandingkan dengan orang lain. Keempat, segala sesuatu yang sudah menjadi hak orang lain tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa adanya alasan jelas. Jika tetap dilakukan, maka hal tersebut sama dengan merampas hak orang lain. Sementara kegiatan merampas adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia duduk di situ. Akan tetapi hendaknya ia mengatakan, geser dan berlapang-lapanglah. Dan Ibnu Umar sendiri membenci seorang yang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia duduk di situ. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5799. Dan lafadz hadis di atas menurut riwayat beliau Muslim nomor 2177, Ahmad nomor 4645, At-Tirmidzi nomor 2750, Abu Dawud nomor 4828, dan Ad-Darimi nomor 2653. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang seseorang mengambil tempat duduk orang lain. Namun, jika di suatu majelis tidak lagi ada tempat untuk orang baru, maka orang yang telah ada di majelis tersebut dianjurkan untuk memberi kelapangan, yaitu dengan memperluas majelis atau memperbesar lingkaran majelis, sehingga orang yang baru datang bisa ikut duduk tanpa mengambil tempat duduk orang lain.
itu dari berbagai sumber dan ajaran Islam seperti itu. Jadi mengambil tempat duduk orang lain dalam satu majelis itu tidak boleh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.